Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini adalah materi bab terakhir pada kelas 10 yang diberikan pada semester genap. Yang harus kita ketahui dulu adalah wawasan Nusantara, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berikut wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat, diantaranya menurut Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Bahwasannya hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara, diantaranya yang pertama kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba, memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Asas yang kedua adalah keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Berikutnya adalah solidaritas, diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang terakhir adalah kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Selanjutnya kita bahas kedudukan
fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku, bangsa, atau daerah. Lanjut, kita bahas aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Ada aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra itu yang pertama letak dan bentuk geografis. Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam, yaitu sumber alam sebenarnya di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Kita bahas aspek berikutnya adalah aspek Pancagatra. Adalah aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma tertentu. Yang pertama adalah ideologi sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Yang kedua adalah politik, yaitu sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Berikutnya, sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Yang berikut, pertahanan dan keamanan, artinya sebagai kondisi dinamis dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghargai mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hubungan antara Gatra, Trigatra, dan Pancagatra serta antara Gatra itu sendiri
Terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi. Yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Berikut ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antara gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional astagatra. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Bagaimana peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Yang pertama, mendukung persatuan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan, mendukung mewujudkan suatu keadilan sosial, berpikir rasional, dinamis, luas dan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, membela negara dengan rasa cinta tanah air, berbudi pekerti luhur, menggunakan iptek, mewujudkan kepentingan nasional, memelihara dan memperbaiki demokrasi, mengembangkan iptek, menciptakan kerukunan, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi hukum, menjaga kebersihan, merubah budaya negatif, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, memelihara nilai-nilai positif, gotong royong dan lain-lainnya. Demikianlah materi ini terakhir. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.